Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Darul Muhajirin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita meminta, bahkan mengemis kepada Allah. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga harta kita dibanyakan oleh Allah, anak keturunan kita dibaguskan, dicerahkan masa depannya oleh Allah. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dimudahkannya kita berkumpul di tempat yang kita cintai ini, di rumah Allah, di Masjid Darul Muhajirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azani Allahu wa iyyakum ajmain. Tema kajian yang diamanahkan untuk disampaikan pada kesempatan ini adalah tentang gangguan jin. Tentang gangguan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah atau surah Al-Mujadilah di ayat yang ke-19, istahwadha alaihimus syaitan fansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Allah berfirman, istahwadha alaihimus syaitan, syaitan menguasai mereka. Dan orang-orang yang dikuasai oleh syaitan itu fansahum zikrallah, syaitan akan menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak akan membiarkannya lepas. Syaitan akan terus merangkulnya sampai kemudian dia digolongkan ke dalam golongan syaitan. Dan siapapun yang telah tergabung dalam golongan syaitan, pasti dia akan merugi. Bahwa ayat ini menjadi dasar dan dalil bahwa syaitan bisa menguasai manusia. Syaitan bisa mengendalikan manusia. Lalu kemudian manusia akan beraktivitas, berpikir, berjalan, berkehendak sesuai dengan maunya syaitan. Dan syaitan akan terus menjadikan keadaannya demikian sampai kemudian dia benar-benar atau manusia yang dikuasai syaitan itu dalam kerugian yang nyata di dunia dan di akhirat. Keadaan yang sangat menonjol dari orang-orang yang dikuasai syaitan itu adalah fansahum zikrallah. Mereka pasti menjadi manusia yang lalai dan lupa dari zikrullah. Atau mereka berat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Apakah syaitan bisa mengganggu manusia?
Para mufassir menjelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan kemudian surah Al-Falaq secara keseluruhannya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Pastilah manusia akan diuji oleh Allah berdasarkan kadar imannya. Dan ujian di dalam ayat tersebut ada 4. Yang pertama, ujian dalam bentuk perintah. Ujian dalam bentuk perintah. Perintah untuk melaksanakan apa saja yang datang dari Allah dan juga apa saja yang datang dari Rasulullah SAW dari ketaatan. Yang kedua, perintah dalam bentuk larangan. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Nabi SAW dari sesuatu yang diharamkan. Maka ini adalah ujian. Sebab umumnya yang dilarang itu disukai oleh syahwat. Kemudian yang ketiga, ujian dalam bentuk musibah. Ujian dalam bentuk musibah. Sebagaimana dasarnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Bahwa ujian di dalam ayat ini adalah hal-hal yang menyebabkan ketakutan, kesedihan, kehilangan harta seperti misalnya gempa bumi, banjir, longsor, dirampok dan seterusnya. Lalu kemudian ada ujian yang keempat, yaitu ujian dalam bentuk gangguan makhluk. Ujian dalam bentuk gangguan musuh. Nah, ujian dalam bentuk gangguan makhluk atau ujian dalam bentuk gangguan musuh inilah yang dikaitkan dengan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan pada firman Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, dari gangguan makhluk. Gangguan makhluk atau kejahatan makhluk ini adalah salah satu dari ujian Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Ankabut ayat yang kedua tadi. Lalu kemudian Ibnu Katsir lebih lanjut menjelaskan bahwa min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau dari gangguan makhluk. Ada 4 makhluk yang berpotensi menimpakan gangguan kepada manusia. Ada 4 makhluk yang berpotensi menimpakan gangguan kepada makhluk, kepada manusia. Yang pertama adalah gangguan dari kalangan manusia sendiri. Gangguan dari kalangan manusia. Ada yang memfitnah kita, ada yang menggibahi kita, menzolimi, mencuri, merampok. Itu semua adalah diantara gangguan makhluk. Ya, diantara gangguan makhluk dari kalangan manusia. Kita menjadi terzolimi, kita terganggu karena adanya manusia yang zolim. Yang kedua adalah gangguan dari jin. Gangguan dari jin, bahwa jin berpotensi menimpakan gangguan kepada manusia. Bahkan gangguan jin kepada manusia ini setiap waktu, selagi ada kesempatan dan peluang, manusia akan diganggunya. Sebab itulah secara khusus untuk dari gangguan jin ini, Nabi SAW mengajarkan kita untuk membaca ayatul kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, di mana al-ikhlas, al-falaq, an-nas masing-masing 3 kali di waktu pagi dan di waktu petang. Membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas di waktu pagi dijaga Allah sampai petang. Membacanya di waktu petang dijaga Allah sampai waktu pagi. Terus demikian. Karena gangguan jin ini adalah gangguan yang berpotensi datang di setiap waktu, di setiap kesempatan, yang nanti akan kita uraikan. Lalu kemudian ada gangguan makhluk dari binatang-binatang. Dari binatang seperti ular, lipan, kalajengking, tikus, kecoa. Ini semua adalah gangguan binatang-binatang. Ya, gangguan binatang. Dan yang keempat adalah gangguan makhluk dari makhluk yang tak nampak, makhluk yang kecil,
ada tapi tak terlihat oleh mata kita saking kecilnya, seperti virus, bakteri, atau sel-sel jahat di dalam tubuh seperti kanker. Itu semua adalah diantara gangguan makhluk yang tak nampak mata atau karena ukurannya yang sangat kecil. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, inilah 4 makhluk yang berpotensi menimpakan gangguan kepada kita. Dari keempat jenis gangguan ini, ada yang bisa ditangani secara medis, tapi ada yang tidak dapat ditangani secara medis. Untuk gangguan binatang, gangguan virus, bakteri, sel-sel kanker, ini umumnya dapat ditangani oleh medis, tapi ada gangguan yang lain seperti gangguan jin, gangguan manusia, sebagian dari gangguan manusia, dan gangguan jin secara keseluruhannya tidak dapat ditangani oleh medis. Ya, tidak dapat ditangani oleh medis. Misalnya ada gangguan dari manusia berupa hasad. Ya, berupa hasad. Maka pandangan orang yang hasad itu bisa menyebabkan kerusakan kepada manusia. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain." Di antara penyebab banyak umatku mengalami kematian, mengalami kecelakaan, mengalami kehancuran, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena gangguan ain. Gangguan ain, gangguan mata. Terutama gangguan mata dari orang yang hasad. Ya. Jadi bukan hanya menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh, bahkan menyebabkan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Nah, kita tidak bisa menghalangi adanya pandangan-pandangan orang yang ain kepada kita. Sebab terkadang orang yang hasad kepada kita itu kelihatan di depan kita bagus-bagus saja, tapi hatinya berpenyakit. Nah, orang yang hasad itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-120, "In tamsaskum bihasana tasukhum." Kalau kalian ditimpa atau mendapatkan kebaikan, pastilah hidupnya menderita. Jadi, kalau kita mendapatkan kebaikan, maka orang yang hasad kepada kita itu menderita jiwanya, menderita batinnya. Wa in tusibukum sayyi'ah yafrahu biha. Sebaliknya, kalau kita ditimpa musibah, dia bergembira, dia bahagia. Ini orang yang hasad. Nah, orang yang hasad ini penyakitnya penyakit SMS. Senang melihat susah, susah melihat senang. Kalau kita senang dia menderita, dan kalau kita menderita dia bahagia. Itulah orang yang hasad. Nah, orang yang hasad ini kekuatannya menghayalkan saja wajah kita, melihat foto kita, melihat info-info atau berita-berita kebahagiaan di sosial media kita, itu pengaruh hasadnya bisa mengeluarkan gelombang yang dimanfaatkan oleh setan untuk merusak hidup kita. Itu bahayanya hasad. Beda dengan ain secara umum. Sebab ain secara umum, yaitu sihir ain, umumnya terjadi dikarenakan kontak langsung atau ketemu langsung dengan korbannya. Ya. Dan ain secara umum ini bisa datang dari orang yang mengagumi diri kita. Dalam ungkapan kekagumannya, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia memuji kita dengan pujian tanpa mengawali dengan nama Allah, maka mengeluarkan gelombang yang dimanfaatkan oleh setan untuk menjadikan sebab bagian tertentu dari tubuh kita atau dari harta kita yang dipuji akan menjadi rusak. Tapi kalau kemudian hasad, memang dampaknya adalah pada tubuh yang kita sebutkan nantinya. Ala kulli hal, bahwa ada gangguan manusia seperti hasad ini sulit ditangani secara medis. Ya. Terdeteksi penyakitnya secara medis, terdeteksi. Tapi tidak akan sembuh secara medis. Itu adalah salah satu ciri dari gangguan ain hasad, dari manusia yang hasad kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada salah satu pengurus DKM di daerah Taman Cimanggu. Ya, masjidnya sama, Masjid Al Muhajirin juga namanya. Nah, beliau itu
kakinya terperban. Sudah 2 tahun saya mengisi kajian di tempat itu, kakinya terus dalam kondisi terperban. Ya, kaki kiri. Jadi bengkak, ibu jarinya ya. Ibu jari kaki bengkak dan itu terus diperban. Dan lukanya selalu basah. Nah, pada suatu waktu saya bertanya, Pak, punten kok ini kakinya terperban terus? Ya, iya Pak Ustadz, saya sudah bolak-balik ke rumah sakit, tapi Allah belum takdirkan sembuh. Sudah banyak tempat saya datangi, tempat-tempat untuk ikhtiar sembuh, termasuk herbal, tapi juga belum membuahkan. Bentar kering, 1 hari 2 hari basah lagi. Saya katakan, udah pernah diruqyah secara khusus? Belum Pak Ustadz. Nah saya katakan, kalau Bapak mau ikhtiar, saya besok ada waktu. Ya, insya Allah kita ruqyah. Setuju dia. Nah pagi harinya kita janjian, lalu kemudian saya bacakan ayat-ayat berkaitan dengan ain. Karena dalam dugaan kami adalah bahwa kemungkinan ini gangguan ain hasad. Sebab sudah 2 tahun kakinya terperban dan dia sudah kesana kemari berobat secara medis. Segala obat, salep sudah dilakukan dan lukanya tidak pernah kering. Kering 1 hari 2 hari, basah lagi. Nah saya katakan dalam pikiran saya kemungkinan ini ada gejala gangguan ain. Akhirnya kemudian dengan izin Allah, saya bacakan kepadanya beberapa ayat-ayat tentang ain. Dan setelah kemudian ayat-ayat tentang ain dibacakan, tiba-tiba dia mengatakan, Pak Ustadz, kok secara tiba-tiba saya terhayalkan wajah seseorang. Dan itu sudah 10 tahun yang lalu. Siapa Pak? Dulu sebelum dia pensiun, dia sebagai pengawas di suatu lembaga keuangan. Dan kemudian ada salah satu kepala bidang yang sedang rapat di depan staf-stafnya. Dan kala itu saya datang untuk melakukan pengawasan. Dan memang karena saat itu laporan-laporan yang buruk tentang kepala bidang ini, saya tegur dia. Saya tegur dia di depan staf-stafnya. Dan memang waktu tadi dibacakan ayat itu terbayang melihat tatapan orang itu ke dia gitu. Itu yang terhayalkan, tatapan tajam dari orang tersebut kepada dirinya. Nah, kemudian saya katakan, apa dia yang terbayang Pak? Iya Pak Ustaz, hanya dia aja yang terbayang. Gak ada yang terbayang yang lain dan cukup lama durasinya. Tatapan matanya itu ke saya. Saya katakan berarti kemungkinan Bapak terkena ain oleh beliau. Ain yang mungkin saja kemarahan. Iya Pak Ustadz, saya akui itu salah. Sudah sekarang Bapak hubungi minta maaf. Sudah lost kontak katanya ya, sudah lost kontak. Saya sudah nggak ada kontak komunikasi sama sekali. Ada peluang untuk ketemu? Sepertinya kecil peluangnya untuk ketemu. Baik kalau begitu, Bapak doa yang sungguh-sungguh untuk orang tersebut. Saya ajarkan kepada dia doa yang Nabi ajarkan. Sebagaimana doa yang kita awali tadi. Doakan untuk beliau 7 hal. 7 hal ini yang Nabi ajarkan. Kalau kita mendoakan orang tersebut, detik hari ini juga dia akan merasakan pengaruh dari doa kita. Dan semoga Allah buat hatinya terketuk mengingat Bapak dan dia mau memaafkan Bapak. Apa doanya Pak Ustadz? Yang pertama doakan Allahumma aksir malahu. Ya Allah banyakkan hartanya. Wa waladahu. Ya Allah baguskan anak keturunannya. Wa atil hayatahu fi ta'atik. Ya Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepadamu. Wa barik lahu fi ma ataitahu. Berikan keberkahan terhadap apa yang kau rezekikan untuknya ya Allah. Wa ahsin a'malahu, baguskan amal solehnya. Waghfir lahu, ampuni dosanya. Wadkhilhu jannatak. Warzuqhu husnal khatimah. Masukkan dia ke dalam surgamu. Karuniakan dia rezeki husnul khotimah. Doakan dia 7 hal ini. Dengan tulus, dengan khusyuk. Nah ketika kemudian dia tutup mata, dia doakan dengan khusyuk. Dia merasa ada angin yang keluar dari ujung kakinya itu. Seperti itu bayangan dia ya. Perasaan dia seperti ada angin yang keluar dingin dari ujung kaki yang sakit itu. Nah saat itu dia menangis, mendoakan. Yang mendoakan orang tersebut. Dia nangis karena dia merasa ada angin keluar, akhirnya kemudian dia semakin tersentuh dalam doanya. Maka dia doa dengan semakin khusyuk, sampai setelah selesai berdoa, dia mengatakan, Pak Ustadz, saya merasa kayak ada angin yang keluar
ya sedikit kayak ada lubang sebesar jarum di ujung kaki saya yang sakit dan saya merasa ada angin yang keluar. Saya katakan mudah-mudahan itu alamat kesembuhan. Nah, 2 minggu kemudian saya datang kembali di masjid itu mengisi, kakinya sudah tidak terperban. Ya. Kakinya sudah tidak terperban lagi. Saya tanya, gimana kakinya Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah wasilah ruqyah kemarin, ya 2 minggu yang lalu maksudnya, adalah berangsur-angsur obat itu baru berkhasiat. Obat medisnya baru berkhasiat, obat herbalnya baru berkhasiat, sehingga 2-3 hari kering, setelah itu sampai sekarang dengan izin Allah, sudah kering kakinya gitu ya, tidak lagi basah, tidak lagi bengkak. Dengan izin Allah tentunya. Nah ini berarti bahwa ada gangguan manusia. Ada gangguan manusia, gangguan ain. Bahkan para ulama ketika mensyarah hadis yang disebutkan tadi, dan hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa bukan hanya kematian yang akan banyak terjadi, bahkan sebelum kematian pun berupa kecelakaan, kerusakan yang parah pada kendaraan itu juga pengaruh hasad. Pengaruh hasad. Karena itulah sangat berbahaya gangguan hasad ini, sehingga benar-benar kita diajarkan oleh Allah, diturunkan satu surah untuk minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasad. Karena itu tadi, surat Ali Imran ayat 120, kebahagiaan orang yang hasad itu adalah kalau kita menderita. Nah sehingga kebenciannya itu menghayalkan wajah kita menjadi kegelapan yang sangat kuat untuk kemudian menjadi energi negatif yang akan menimpa diri kita. Ya, nauzubillah min zalik. Baik, tapi kemudian kita akan fokus pada gangguan jin. Bahwa gangguan jin termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diganggu oleh jin, berarti dia sedang diuji oleh Allah berupa gangguan makhluk. Gangguan dari kalangan jin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, apa motivasi atau alasan jin mengganggu manusia? Apa motivasi atau alasan jin mengganggu manusia? Ada jin yang mengganggu manusia karena cinta kepada manusia. Disebutlah juga gangguan jin mahabbah. Ada jin yang mengganggu manusia karena suka kepada manusia. Dan para ulama mengklasifikasikan atau menyebutkan kalau jin laki-laki yang mengganggu perempuan dari kalangan manusia disebut jin itu jin asyikun. Jin asyikun. Sedangkan kalau jin perempuan yang mengganggu laki-laki dari kalangan manusia disebut jin asyikoh. Jin asyikoh. Ish yaitu kecemburuan dan kecintaan. Ya, jadi jin yang mengganggu kita itu karena cinta dan cemburu. Dia cinta kepada kita sehingga dia akan selalu berupaya mendekati, tapi dia cemburu kalau kita dekat dengan manusia lainnya. Karena itulah kemudian di antara penghalang atau penyebab susah dapat jodoh ketika ada gangguan jin asyikun atau jin asyikoh. Ya terlepas ini semua adalah ujian dari Allah, takdir dari Allah, tapi kita juga harus tahu bahwa di antara penghalang rezeki, di antara penyebab sulit dapat jodoh adalah adanya gangguan jin asyikun atau jin asyikoh. Nah di antara ciri-cirinya gangguan jin asyikoh kepada laki-laki atau gangguan jin asyikun kepada perempuan adalah sering bermimpi yang tidak wajar, utamanya adalah mimpi melakukan perbuatan jima atau bersetubuh. Atau mimpi merasa kemaluannya dipegang sehingga akhirnya terus ya mengeluarkan sperma hampir setiap malam atau dalam durasinya tidak wajar. Dalam dunia medis, sebulan sekali mimpi basah itu adalah wajar atau normal. Tapi kalau kemudian lebih daripada itu, kemungkinan ada gangguan jin asyikun. Ya, ada gangguan jin asyikoh. Misalnya seorang laki-laki, dia selalu bermimpi ketemu dengan perempuan ya yang berbeda-beda. Ya, dalam beberapa kali dalam sepekan. Lalu kemudian dia tentu mengeluarkan sperma karena mimpi basah. Atau juga perempuan demikian selalu mendapati ada laki-laki yang berbeda mendatanginya lalu kemudian mengajaknya berhubungan dan dia akhirnya ketindihan dan itu berulang-ulang. Nah, ini adalah ciri diantara gangguan jin asyikun atau jin asyikoh. Di antara penyebab gangguan ini adalah karena ketika masuk kamar mandi tidak membaca doa. Ya, ketika
masuk kamar mandi atau mendatangi WC, tidak membaca doa. Akhirnya aurat-auratnya ditonton oleh jin asyikun atau jin asyikoh. Dan jin mahabbah ini juga penyebab kerusakan dalam rumah tangga. Ya, penyebab kerusakan dalam rumah tangga. Dia akan menjadikan seorang suami buruk melihat wajah istrinya. Atau sebaliknya, seorang istri melihat buruk wajah suaminya. Nah, di antara gangguan jin asyikun yang sudah sampai tingkat parah kepada seseorang itu, dalam kondisi nyata, seseorang ini kalau melihat, misalnya seorang laki-laki, kalau sudah melihat perempuan sudah bisa menghayal, ya, sehingga kata para ulama, ada begitu banyak orang-orang tertentu yang menelanjangi perempuan dengan pikirannya. Kalau sampai dia melihat perempuan dan dia bisa menelanjangi perempuan itu dengan pikirannya, itu adalah sudah gangguan nyata dan gangguan level tinggi jin asyikun, jin asyikoh kepada laki-laki tersebut. Atau seorang perempuan ketika kemudian melihat laki-laki langsung bisa berhayal, misalnya berpelukan, berciuman, itu adalah diantara gangguan jin asyikun yang sudah level tinggi kepada seseorang. Ya. Sehingga akhirnya lambat laun orang ini merasa bahagia dengan kesendirian. Dia akhirnya menjadi lebih suka menyendiri, menjadi lebih suka jauh dari komunitas. Kenapa? Karena dia berbahagia dengan hayalan-hayalan yang sebenarnya adalah gangguan dari jin asyikun atau jin asyikoh. Ya, makanya seseorang yang akhirnya nanti beronani atau masturbasi bagi perempuan, itu adalah dampak dari gangguan jin asyikun atau jin asyikoh. Dia lebih suka menyendiri nantinya. Nabi sudah mengatakan, inna syaitan zibul insan kazibil gonam ya'khudhu wa ya'kulu an-nahiyah. Bahwa syaitan itu dia bagaikan serigala yang akan mengincar manusia. Sebagaimana serigala yang mengincar kambing-kambing. Maka serigala akan menargetkan sasaran utamanya dari kalangan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Maka seseorang yang kemudian sudah mulai lebih sering menyendiri, dia menjauh, menjauh dari komunitas. Nah, ini adalah orang-orang yang menjadi target sasaran untuk dikuasai syaitan hatinya dan pikirannya. Akhirnya dalam kesendiriannya dia akan terus berselancar dengan film-film porno sampai dia melakukan perbuatan onani atau masturbasi bagi perempuan. Ini adalah diantara dampak dari gangguan jin asyikun atau jin asyikoh yang datang karena mahabbah, karena cinta. Yang kedua, ada gangguan jin karena intikom. Intikom atau balas dendam. Ada jin yang mengganggu manusia, motifnya adalah balas dendam. Ya, balas dendam. Umumnya jin ini merasa dizolimi oleh manusia. Dia merasa manusialah yang menzoliminya, yang mengganggunya, maka dia balas. Dia balas. Nah, umumnya ini terjadi ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa, tapi tidak mengawali dengan nama Allah. Padahal Nabi sudah mengatakan atau mengingatkan kepada kita, kullu kalamin aw amalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa ajzam. Semua ucapan, semua perbuatan kalau tidak diawali dengan nama Allah akan tercabut keberkahan, akan hilang keberkahan. Nah, disitulah kemudian bisa datang kerusakan pada hidup kita. Misalnya, seseorang yang menebang kayu atau pohon tidak menyebut nama Allah, kebetulannya ada jin yang sedang istirahat di ujung ranting pohon yang dia tebang. Terjatuh jinnya, maka jinnya bisa balas dendam. Entah jin itu atau keluarganya jin itu yang akan melakukan balas dendam. Karena itulah ketika kita tebang pohon atau memotong ranting atau dahan atau apa, sebut nama Allah. Sebut nama Allah, bismillah. Ketika misalnya kita buang air kecil, kadang supir angkot atau para pengendara karena kebelet, dia akhirnya mampir di pinggir jalan, lalu cari ke tempat-tempat yang tersembunyi lalu pipis, tidak menyebut nama Allah. Dia pipis, air seni manusia itu panas, bisa melukai jin jika terkena. Nah, ketika kemudian di tanah-tanah itu, di lubang-lubang tanah, ada banyak jin-jin di sana yang mungkin akan terkena air seninya dan menyebabkan mudarat bagi jin. Maka jin akan balas dendam.
Atau tanpa sengaja dia masuk ke semak-semak untuk buang air kecil, dia menginjak jin yang sedang tidur, yang sedang istirahat. Maka pasti jin akan melakukan intiqam, balas dendam. Nah, karena itulah pentingnya setiap sesuatu sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampir di suatu tempat, Nabi mengajarkan kepada kita, katakanlah auzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Misalnya nih kita kebelet, akhirnya harus berhenti di suatu jalan yang mungkin sepi, tetapi kemudian kita harus masuk ke semak-semak untuk buang air kecil misalnya, karena kebelet, maka sebut nama, bacalah doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lalu kemudian begitu kita duduk di semak-semak tertentu, sebutlah nama Allah, bismillah, kemudian kita duduk. Lalu kemudian buang air kecilnya, ya. Nah, ketika kita tidak berlindung kepada Allah, ketika kita tidak menyebut nama Allah, inilah yang menyebabkan jin bisa intiqam. Atau misalnya masak Indomie ya, pakai air panas, setelah itu air panasnya dibuang, ya dibuang keluar atau dibuang ke wastafel, dan kebetulannya di wastafel ada jin-jin di sana. Nah, itu bisa luka, menderita, dan mereka akan balas dendam. Ya, keluarganya bisa balas dendam. Nah, nauzubillah. Baik, nah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, karena itu bacalah basmalah. Bacalah basmalah. Ucapan, perbuatan, ucapan kita juga bisa menyakiti jin. Ucapan kita juga bisa melukai jin. Maka karena itu setiap kali kita berucap atau kita berbuat, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita menebang pohon dengan mengawali nama Allah, bismillah, ada jin yang kemudian terjatuh, terzolimi misalnya. Jin itu nggak lihat siapa yang melakukannya gitu. Jadi matanya itu terhijab. Matanya terhijab. Maka Nabi mengatakan bahwa penghalang antara pandangan jin dari manusia adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sebut nama Allah, bismillah, terhalanglah pandangan jin dari manusia. Sehingga jin tidak melihat siapa yang menjatuhkannya. Dan kita tidak berdosa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bebankan kita dengan apa yang tidak kita ketahui, dengan apa yang kita tidak mampu. Kita nggak melihat jin. Kita nggak melihatnya. Atau Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami karena ketidaktahuan kami. Ya, kita nggak tahu kalau ada jin. Ya, kita nggak tahu. Kita buang sampah di tong sampah, sebut nama Allah, bismillah. Karena khawatir lemparan kita di tempat sampah kena kepala jin. Kita tidak sebut nama Allah, balas dendamlah dia. Ya, seringkali kita buang sampah, ya kadang botol atau apa langsung lempar-lempar aja gitu. Sebut nama Allah. Jika tidak berbahaya. Mudah-mudahan saja ketika lemparan kita tidak ada jin yang terkena. Tapi kalau ada jin yang terkena, mereka itu akan intiqam, balas dendam. Dan umumnya kalau jin intiqam itu sadis. Ya, umumnya kalau jin balas dendam itu sadis. Perbuatan kita itu biasa dibangun dengan ketidaktahuan, tapi mereka nggak sulit menerima itu. Dia akan balas dendam dengan pembalasan yang sadis. Nah, karena itulah kemudian pentingnya adab. Ya, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pernah mahasiswa yang kemudian diganggu oleh jin karena dia di suatu asrama, ya di asrama tempat dia kos-kosan atau tinggal. Di situ airnya bukan PDAM, air sumur. Nah, sebuah hari dia melempar gayung ke sumur itu untuk ngambil air maksudnya. Kena kepala jin. Akhirnya dia kesurupan terus. Kesurupan nanti setelah diruqyah sempat dia kesurupan gitu ya. Dia ngakunya bahwa dia melukai saya gitu. Entah benar atau salah, sebab perkataan jin tidak bisa dibenarkan 100%. Selagi kemudian dia berbicara yang tidak ada di sana, menuduh orang lain atau fitnah terhadap orang lain, maka bisa kita terima. Ketika dia mengatakan, saya pengen balas dendam karena dia melukai kepala saya ketika melempar gayung atau wadah. Nah, ini tidak ada fitnah ke orang lain, maka tidak mengapa kita terima perkataannya. Ya, kita dengarkan perkataan jin tersebut. Lalu kita nasihati untuk kemudian keluar dari tubuh manusia karena manusia tidak mengetahuinya. Baik, kemudian ada gangguan jin yang ketiga, ya, yaitu jin usil. Memang jin mengganggu karena usil aja.
Usil aja. Biasanya kalau kita datang ke tempat-tempat yang lama tidak dihuni manusia, tempat-tempat yang kosong, atau kemudian kita datang di suatu ada acara perkemahan di gunung-gunung, ya acara perkemahan di hutan-hutan. Nah, itu kadang kita diusilin, dikerjain oleh jin-jin tertentu. Maka di sini pentingnya juga kita membaca auzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Sebab ada jin yang memang usil-usil aja. Kita dikerjain oleh mereka. Sebagaimana manusia juga ada manusia yang usil, ada manusia yang jahil. Nah, jin-jin juga ada yang jahil, ada yang usil, ya. Dia kerjain manusia. Nah, kemudian yang keempat, ada jin yang mengganggu manusia karena pengaruh warisan atau turunan dari kalangan khodam jin leluhur. Maka disebutlah juga sebagai jin nasab. Jadi ada leluhur yang memelihara jin. Yang memelihara jin disebut dengan jin khodam. Ya, khodam artinya pembantu. Jin yang melayani manusia. Nah, ketika kemudian jin ini melayani manusia, lalu kemudian manusia yang dilayani atau majikan yang dilayaninya itu meninggal dunia, maka dia akan mencari siapa dari keturunan majikannya yang sifatnya karakternya lebih mirip majikan. Dia akan menunggu dari majikannya, wahai majikanku, sebelum engkau meninggal, titipkan aku kepada siapa. Kalau kemudian majikannya meninggal dan tidak sempat menyebut nama atau tidak sempat memberi isyarat kepada jin khodam ini, maka jin khodam akan memilih secara acak dari anak keturunannya. Dan dia akan pilih yang sifatnya watak yang akan dipilihnya majikan barunya itu dekat dengan watak sifat majikan sebelumnya. Nah, jadi dia akan menempel. Dan yakinilah bahwa jin-jin juga itu beranak pinak. Jin-jin itu beranak pinak. Akhirnya kemudian tadinya mungkin satu jin khodam, tapi dia kemudian juga menikah. Lalu kemudian anak keturunan juga akan menempel ke yang lainnya gitu. Dari keluarga, dari keturunan sang majikan ini, jin-jin lain ternyata ikut menempel, ya, menempel di tubuh anak keturunannya. Kenapa? Karena jin khodam ini juga menikah dan butuh tempat tinggal. Dan tempat tinggal terbaik bagi jin adalah tubuh manusia. Ya, tempat tinggal yang ternyaman, terbaik bagi jin adalah tubuh manusia. Dan itulah ujian bagi jin. Ya, ujian bagi bangsa jin, karena tubuh manusia itu menyenangkan untuk mereka tempati, untuk menempel atau bahkan bersembunyi pada bagian tertentu di tubuh manusia. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ada jin yang disebut dengan gangguan jin nasab. Ya, gangguan jin nasab karena ada orang tuanya atau kakek neneknya atau leluhurnya yang pernah bersekutu dengan jin, dan kemudian dengan kematiannya maka jin-jin khodam ini akan mencari anak keturunannya. Jadi kalau ada anak kecil belum balik sudah bisa menerawang, itu ciri ada jin khodam. Jadi bukan kemudian karoma, bukan kemudian ada keluar biasaan sehingga disebut anak indigo, nggak benar itu. Yaitu istilah saja, tetapi dalam timbangan syariat anak itu sedang ditunggangi jin khodam. Harus segera dilepas, harus segera dibuang dari kehidupan anak itu. Kenapa? Nabi mengatakan tidak akan sukses hidup seseorang yang ditunggangi oleh jin. Gak bakal sukses hidup seseorang. Siapa yang bersekutu dengan jin pasti akan sial hidupnya. Kenapa? Karena Nabi telah menyabdakan tidak akan sukses hidup seseorang yang ditunggangi oleh jin. Dan parahnya di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, tidaklah seseorang itu bersekutu dengan jin kecuali jin akan semakin menambah kerusakan untuknya. Bahkan kerusakan bisa berdampak pada kerusakan akidah. Yaitu ketika dia meminta bantuan jin, ini merusak akidahnya, membatalkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia menjadi meminta bantuan jin, bukan lagi meminta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ada gangguan jin, ya, gangguan jin dari adanya benda-benda bertuan, ya, benda-benda bertuan, benda-benda yang sudah diisi, ya, benda-benda tertentu yang sudah diisi, lalu kemudian siapa yang
memegang benda itu lalu kemudian menjalankan ritual terhadap benda itu, maka dengan otomatis jin yang ada di dalam benda itu akan berkhidmat kepada yang mengurus atau merawat benda itu atau menyimpan benda itu. Ya, maka akhirnya kemudian seseorang terkena gangguan jin dikarenakan ada benda-benda tertentu yang sudah bertuan juga. Ya, ada jinnya benda itu. Nah, masalahnya adalah bahwa kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu. Kalau sudah ada benda-benda tertentu, benda-benda keramat yang bertuan, yang ada jinnya, disimpan di satu tempat, maka itu akan mengundang jin-jin lain datang. Nanti jin-jin lain akan datang di rumah itu. Seharusnya kalau orang ini memang menjiwai dan profesi seperti itu, dia akan menjadi dukun. Sebab jin-jin akan datang kepadanya untuk membantunya menjawab segala persoalan-persoalannya. Dia akan jadi dukun. Tapi kalau itu terjadi, ya dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia adalah bukan orang yang berkeinginan jadi dukun, maka pasti dia akan merasakan terganggu hidupnya. Suasana rumah jadi panas, hawanya tidak nyaman, sering terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena ada benda-benda keramat yang tersimpan di rumahnya dan itu mengundang jin-jin lain. Maka rumahnya itu ya banyak jin-jin yang menempati sehingga hawanya tidak nyaman. Seperti ketika misalnya kita makan ada wadah untuk cuci tangan misalnya. Kita nggak bakal mau cuci tangan kalau agak kotor kelihatan. Nah demikian pula rumah kita tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau banyak jin-jin yang masuk ke dalam. Malaikat nggak mau masuk, maka hawanya tidak nyaman dalam rumah. Nah karena itulah kemudian kita harus menyingkirkan benda-benda yang demikian. Kalau tapi Ustadz ini benda hiasan, ya oke, kalau hiasan bersihkan dia dari adanya jin-jin. Ya dibersihkan, diruqyah bendanya, direndam dengan air ruqyah 1 hari 2 hari. Setelah itu kemudian insya Allah bendanya aman lagi. Bendanya boleh jadi hiasan, boleh dijual, sudah terserah saja. Tapi ketika kemudian diterima benda itu dari kakek nenek atau apa, disampaikan ini ada sesuatunya, itu berarti sudah jelas. Ya, bukan sekedar hiasan. Ini kamu rawat, kamu simpan, mandikan dia setiap malam sekian-sekian. Pasti ada ritualnya, berarti ada jinnya itu. Ya, itu pasti akan mengundang jin-jin lain di dalam rumah itu, maka terkenalah gangguan. Ya, karena gangguan dari menyimpan alat-alat atau benda-benda yang ada jinnya. Kemudian ada gangguan jin berupa gangguan sihir. Ya, ada gangguan sihir. Nah, gangguan sihir ini didominasi karena pengaruh hasad. Pengaruh hasad. Nggak mungkin sihir terjadi kecuali karena orang yang hasad. Jadi kalau sihir ini sudah kolaborasi dari 4 gangguan makhluk di dalam surat Al-Falaq itu. Kolaborasi jin, manusia, binatang, dan virus. Terjadilah sihir. Maka sihir itu bisa datang melalui hembusan angin. Ya, bisa datang melalui air yang disiram, lalu diinjak oleh orang yang ditargetkan. Bisa dalam bentuk benda-benda tertentu yang ditanam. Bisa melalui binatang-binatang yang membawa buhul-buhul sesuai dengan instruksi jin. Maka kalau kemudian sihir itu kolaborasi. Ya, kolaborasi antara jin, manusia, binatang, virus, bakteri. Ya, terkadang sihir bisa melalui asap rokok. Ya, asapnya itu sudah ada mantra-mantra sihir. Dihirup oleh korban, maka dia terkena sihir, masuk sihir ke dalam tubuh. Nah, jadi kalau hasad itu, ya sihir itu terjadi karena hasad. Tidak mungkin yang lain. Hanya terjadi karena hasad. Dan kalau sihir sudah kolaborasi. Kalau tadi gangguan-gangguan jin tunggal gitu ya, kalau ini sudah kolaborasi. Ada kolaborasi jin dan manusia, kolaborasi binatang, kolaborasi virus, bakteri, itu terjadilah sihir. Bahwa kolaborasi dengan manusia, sebab manusia yang hasad, itulah yang mencari dukun. Ya, manusia yang hasad, dialah yang mendatangi dukun, lalu bekerja sama dengan dukun. Dukun akan memerintahkan jin tertentu. Nah, di sini nanti dilihat kekuatan sihirnya. Sebab kata Nabi SAW, jin itu salah satu asnaf. Jin itu ada tiga bentuk. Ya, kalau kita kan manusia bentuknya seperti ini. Tinggal jenis kelamin yang beda, laki dan perempuan. Dari bentuknya laki-laki jelas, perempuan jelas. Nah, kalau jin selain ada laki dan perempuan, memang bentuknya mereka ada 3 jenis kata Nabi. 3 wujud. Ya, wujud aslinya. Yang pertama adalah
lahu ajnihatan tatiruna biha. Ada jin yang dikaruniai sayap oleh Allah, dengan sayap itu dia bisa terbang kemana ke sana kemari. Nah, jin ini dalam Al-Quran disebut jin marid. Jin yang punya kemampuan untuk duduk di tempat-tempat tertentu di langit untuk mendengarkan berita-berita langit. Tapi sejak kemudian turun surah Al-Jin, ya, kemudian juga turun surah Al-Mulk, turun surat As-Sajadah, maka saat itu kemudian mereka tidak bisa lagi mengambil tempat-tempat duduk di langit untuk mencuri dengar berita langit. Begitu mereka maksa, akan ada bintang yang akan menyerang mereka, mengejar mereka, dan membuat mereka terbakar. Akhirnya mereka dulu akurat-akurat, sebab mereka langsung mendengarkan berita dari malaikat di langit menyampaikan kepada malaikat di bumi, di situ dia curi berita. Tapi sekarang mereka nggak berani lagi. Akhirnya mereka membawa kedustaan kepada dukun-dukun. Ya, maka dukun kemudian menyampaikan kedustaan dari jin kepada manusia. Terjadilah ramalan-ramalan. Kenapa bisa terjadi? Karena Nabi mengatakan, Allah berfirman, ana inda zonni abdibi. Ketika dia lebih percaya dengan perkataan dukun itu, Allah bisa jadikan itu sebagai suatu kebenaran. Ya, ketika dia membenarkan. Tapi konsekuensinya adalah batal imannya. Kata Nabi, ya, man atakahinan au arrafan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan perkataan keduanya, batal imannya, batal Islamnya. Baik, jadi ada gangguan jin ini karena sihir. Nah, pertama adalah jin yang bersayap. Nah, jin yang bersayap ini, di antara kabilah jin yang bersayap adalah jin ifrit. Ifrit itu kabilah. Salah satunya adalah iblis. Iblis itu dari jin ini, dari jenis jin ini, jenis jin yang bersayap. Dan inilah jenis jin terkuat. Ya. Jin yang bersayap ini adalah jenis jin yang terkuat. Makanya kalau kemudian manusia tersihir karena gangguan dari jin yang bersayap ini, maka itu kelas berat gangguannya. Kelas berat gangguannya. Sebab jin ini bisa bertahan dalam ruqyah. Lalu kalau kemudian dia sudah tidak kuat, dia dengan mudahnya keluar. Setelah itu masuk lagi dengan mudah. Kenapa? Karena saking halusnya dan saking cepat pergerakannya. Maka seseorang yang kemudian diganggu oleh jin bersayap ini, dia harus sabar menghadapi gangguan jin yang bersayap. Sebab butuh waktu ya sampai Allah memenangkannya. Sampai Allah memenangkannya. Kenapa? Karena akan berat gangguan dari jin bersayap ini. Maka seorang dai yang kemudian mengerti gangguan jin, bahwa kalau menghadapi musuh dari kalangan jin toyar ini, jin yang bersayap ini, maka dia harus tahu psikologi gangguan jin toyar ini. Sebab jin toyar ini kalau diruqyah pasiennya itu bisa ketawa, bicara aja terus. Kenapa? Karena dia bisa bertahan. Maka dia kemudian tertawa, dia ngomel aja terus, dia celoteh aja terus. Untuk apa? Mengalahkan psikologi peruqyah. Sehingga peruqyah muncul di pikirannya, kok tidak mempan ayat-ayat yang saya baca, kalahlah dia. Sebab dia sendiri sudah ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalahlah dia. Ya. Maka jin ini bisa bertahan dalam majelis ruqyah untuk waktu yang lama. Sehingga akhirnya kemudian seorang peruqyah harus mengerti siapa yang dihadapi. Nah, si dukun akan meminta bantuan jin toyar, jin yang bersayap ini, untuk melakukan sihir. Targetnya biasanya mati. Kalau sudah jin toyar yang turun tangan untuk sihir, itu korbannya mati. Korbannya adalah untuk kasus-kasus membuat pasien mati. Tapi untuk menggerakkan jin toyar ini butuh sembelihan. Jadi kalau kemudian si manusia yang hasad ini berani bayar mahal dengan sembelihan, maka jin toyar yang akan dilibatkan. Dan kalau si jin toyar yang turun tangan ini, umumnya korbannya targetnya mati. Ya, targetnya adalah mati, bukan sekedar gila, mati. Itu targetnya, dan berat penyakitnya. Berat, entah perutnya membesar, entah lipan baik, karena dia begitu cepat dia masuk ke dalam tubuh manusia dan bisa memasukkan benda-benda tertentu dalam tubuh manusia saking cepatnya. Nah, lalu kemudian jenis jin yang kedua adalah, kata Nabi, hayyatun wa kilabun. Jenis jin yang kedua adalah ular atau anjing. Itu bentuk aslinya, walaupun jin ini bisa berubah-ubah, tetapi wujud aslinya adalah hayyatun wa kilabun, ular atau anjing. Ini jenis jin yang kedua, yaitu ular atau anjing, wujud aslinya. Jadi wujud aslinya itu bentuknya ular, bentuknya anjing.
Lalu kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah jin yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, wujud bentuk fisiknya lebih kasar dari jenis jin yang pertama yang kedua. Nah, gangguan jin yang bisa merasuki manusia itu adalah jenis jin yang pertama dan jenis jin yang kedua. Ini cara mengganggu manusia dengan merasuki manusia. Adapun jenis jin yang ketiga ini berpindah-pindah, dialah yang tinggal di pohon, tinggal di atap-atap rumah, tinggal di bawah-bawah kolom. Nah, jenis jin ini dia karena unsur tubuhnya agak kasar, dia tidak bisa merasuki tubuh manusia. Tapi cara dia mengganggu manusia dengan mengikat manusia. Nah, jadi kalau tiba-tiba mulutnya ya rapat, nggak bisa dibuka, itu berarti jenis gangguan jin yang ketiga. Dengan cara mengikat. Tiba-tiba tangannya tidak bisa direnggangkan misalnya, di jari-jarinya. Diikat oleh jin itu. Tiba-tiba kakinya nggak bisa digerakkan, itu diikat oleh jin. Karena jin ini tidak bisa merasuki manusia. Dia akan mengganggu manusia dengan cara mengikat-ikat manusia. Ya, diikat sehingga sebagian tubuh manusia menjadi mati. Ini mati tangannya. Tapi secara medis kok normal ini Pak, ini bukan stroke. Tapi kok mati nggak bergerak. Nah, itu diikat oleh jin. Ya, diikat oleh jin. Nah, ada kasus yang kita pernah tangani, siswi SD di Ummul Qura itu 4 tahun. Ya, dari SD kelas 1. Dari SD kelas 6 di situ ya, kemudian lanjut SMP, itu akhirnya dia sekolahnya di rumah. 4 tahun tidak, kakinya ini mati, nggak bisa digerakkan. Padahal secara medis bagus-bagus aja gitu. Nah, ternyata si bapaknya punya amalan. Akhirnya kemudian setelah kita ruqyah anaknya, bapaknya kita nasihati. Jadi si bapaknya ini pernah bermimpi kalau kemudian anaknya diganggu di sekolah. Anaknya itu berwudu, tiba-tiba terjatuh. Tiba-tiba terjatuh dan sakit. Lalu si bapaknya bermimpi bahwa ada jin yang mengganggu anaknya, dan kalau pengen supaya anaknya nggak diganggu jin, dia harus kirim surat Al-Fatihah kepada jin tertentu. Disebut nama jin itu. Nah, akhirnya si bapak ini dia amalkan itu karena dia melihat anaknya sudah tidak bisa berjalan. Dia merasa bahwa anaknya sudah diganggu, maka dia harus mengirimkan terus surat Al-Fatihah kepada atas nama jin tertentu. Saya katakan benar bapak ditipu oleh jin. Sudah berapa lama bapak amalkan 4 tahun, lihat anak bapak sembuh tidak? Tidak kan? Itu bapak ditipu oleh jin. Bapak mengamalkan satu amalan yang harusnya adalah ibadah, ketaatan kepada Allah, yang bapak peruntukkan kepada sesuatu yang salah. Akhirnya bapaknya kita suruh bertobat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jam 9 malam ditangani anak itu sampai jam 12 malam dengan izin Allah bisa berdiri lagi. Ya, karena memang bukan sakit medis gitu ya, memang dia diikat oleh jin. Ya, dililit oleh jin. Nauzubillah, dengan izin Allah sembuh anaknya, berjalan. Masya Allah, sujud syukur satu keluarga, sudah lama 4 tahun. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada jenis jin yang ketiga ini. Dia cara mengganggunya mengikat-ikat manusia. Baik, itulah sihir. Jadi kalau kemudian sihir ini, kalau kemudian pasiennya, korbannya ditargetkan gila atau sial atau sulit bekerja, nah itu biasanya jenis jin yang kedua yang dilibatkan. Kalau sudah targetnya mati, baru jin yang pertama yang turun tangan. Karena dia kelasnya kelas berat. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada jin yang mengganggu manusia. Ya, kita sampai pembahasan tentang gangguan jin ini. Ada jin yang mengganggu manusia dikarenakan manusia sendiri yang mengundang jin itu dalam dirinya. Melalui apa? Tergabung dalam perguruan-perguruan tertentu yang mengundang jin masuk ke dalam tubuh. Belajar tenaga dalam, tapi sebenarnya jin yang dimasukkan ke dalam tubuh. Pengen belajar ilmu kebal, tapi jin yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi manusia ini yang mengundang jin dalam tubuhnya. Dia berakad dengan jin. Akhirnya dia punya kemampuan yang di luar kebiasaan, padahal sebenarnya adalah bantuan dari jin. Ya, bantuan dari jin. Dan orang yang kemudian memiliki khodam dari kalangan jin, atau kemudian mengundang jin masuk ke dalam tubuhnya dengan ilmu-ilmu tertentu yang akan diberikan oleh jin, ini nanti diantara ciri-cirinya, walaupun tidak seluruhnya seperti itu, tapi umumnya kebanyakan sakaratul mautnya panjang. Ya. Walaupun kemudian tidak setiap orang yang sakaratul mautnya panjang seolah-olah karena itu, tapi kebanyakan yang kami jumpai itu adalah seperti itu. Ya, jadi sakaratul mautnya panjang, la yahya wa la yamut. Tidak hidup, tidak mati. Hanya terbaring aja, mata melotot gitu ya. Tidak bisa bergerak. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Ada yang di daerah Ciawi, itu 2 tahun dia terbaring, la yahya wa la yamut. Enggak ada lagi rumah sakit yang mau terima, ini diurus di rumah saja. Istrinya yang kemudian membanting tulang mencari nafkah. Nah, akhirnya kemudian ada
keluarganya yang kebetulan berteman dengan asisten kami, lalu kemudian kita sempat main ke sana di Ciawi itu. Setelah keluarganya kami kumpulkan, kami tanyakan ada nggak benda-benda bertuan di sini. Wah, ada keris-keris, ternyata itu koleksi si bapak. Nah, benda-benda dikumpulkan tuh ada sekitar 6 atau 8 keris. Dan itu ada ritual khusus dimandikan oleh yang sakit ini. Nah, saya katakan sejak kapan bapak sakit ini? Sudah 2 tahun Pak Ustadz, la yahya wa la yamut. Nggak hidup, nggak mati juga gitu. Kami sudah pasrah semua. Satu keluarga sudah pasrah. Nah, malam itu kita ruqyah. Ruqyah kita minta kepada Allah, kita baca ayat-ayat untuk pemutus hubungan jin nasab atau jin warisan atau jin yang datang karena manusia mengundang. Nah, kita bacakan beberapa ayat tersebut. Nah, ditotok beberapa titik di tubuhnya, khususnya tempat-tempat yang berpeluang jin tinggal di situ. Dengan izin Allah malam itu langsung batuk, ya batuk panjang, batuk lama, dan mulai kritis malam itu. Ya mulai kritis. Tapi satu keluarga memang sudah bahasakan, kami sudah ridho, sudah rela. Saya katakan umumnya kalau kemudian setelah kita ruqyah itu sudah antara 2 kemungkinan. Apakah dipanjangkan umurnya oleh Allah atau kemudian disegerakan kematiannya. Sebab kritis. Nah, malam itu dia kritis, saya ditelepon keluarganya, Pak Ustadz ini sudah muntah darah terus nih setelah diruqyah. Saya katakan dibacakan terus ayat-ayat Al-Quran di samping kiri kanannya, terutama surat Yasin, sebab itu nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bacakan surat Yasin kepada calon mayat kalian. Sebab dalam surat Yasin ada kemudahan dari Allah. Dibacakan terus. Nah, besoknya jam 8 pagi, jam 9 pagi meninggal dunia. Apa yang kemudian keluarga sampaikan kepada saya bukan marah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ya, kenapa? Bahagia karena akhirnya bukan bahagia karena kematian, terselamatkanlah orang ini. Sebab dia tersiksa hidupnya. Dengan kematian tentu lebih baik baginya. Ya Allahu alam, karena orang ini batuk kritis sampai mati nggak bisa diajak komunikasi gitu oleh keluarganya. Cuma ditalkinkan aja di telinganya, entah apakah dia ikut atau tidak, Allahu alam. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah di dalam hatinya gitu ya, dia mengikut. Yang mengikut dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, walaupun mungkin bibirnya sulit digerakkan karena memang dalam kondisi tidak mati juga, ini sudah hampir tidak bisa digerakkan seluruh tubuhnya. Baik. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, itu adalah gangguan jin karena manusia yang mengundang jin. Jadi kalau orang yang punya khodam dari kalangan jin, siap-siap saja. Umumnya itu sakaratul mautnya panjang. Ya. Sakaratul mautnya menjadi panjang, diganggu oleh jin itu. Dan kemudian ma'asyiral muslimin yang terakhir, ada gangguan jin kepada manusia karena gangguan ain. Ya, gangguan ain. Ain itu datang karena pujian manusia atau karena kebencian manusia. Tapi ain ini terjadi mesti ketemu langsung dengan korban. Seseorang yang ain bertemu langsung dengan korbannya, sehingga dari tatapannya, dari pandangannya mengeluarkan gelombang ain yang dimanfaatkan oleh setan untuk menyebabkan luka atau derita kepada orang tersebut. Terkenalah orang itu gangguan disebut dengan gangguan ain, ya, gangguan ain. Jadi penyebab gangguan ain ini adalah setan, jin. Tapi dia memanfaatkan kekuatan gelombang mata ain. Dan ini ada penjelasan khusus tentang ain. Baik ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, karena waktu masih banyak poin-poin yang harusnya didiskusikan, dibicarakan seputar ain ini, tentang bagaimana cara masuknya ke dalam tubuh manusia, bagaimana cara melepaskannya, apa ciri-cirinya dan seterusnya. Masih banyak pembahasan seputar jin ini dan memang tidak cukup dengan kajian yang hanya 1 jam atau 1,5 jam. Karenanya mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita uraikan lebih dalam lagi tentang hal ini. Tapi bagi yang mau, kami sudah ada tulisan terkait dengan gangguan jin dan terapinya, 4 bab atau 4 jilid sudah kami buatkan tulisan tentang ini. Bagi yang mau, insya Allah kami bisa share PDF-nya. Ya, silakan disampaikan saja, nanti akan kami kirim. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi ada jin nasab atau tidak? Yang pertama adalah bahwa kalau memang secara khusus kita terima ritual, misalnya si kakek sebelum meninggal kita dipanggil, cuk kemari, secara khusus masuk di kamar berdua, lalu kita disuruh duduk bersila, suruh tutup mata, nah berarti memang ada yang dimasukkan. Artinya kita menyadari, mengingat, kayaknya saya pernah dibuat seperti ini gitu. Secara khusus ada ritualnya. Mandikan khusus, tengah malam misalnya dengan 7 kembang, 7 rupa. Untuk apa disampaikan, nanti kamu ada kekuatan. Berarti memang itu secara khusus dimasukkan. Berarti tiba-tiba kita punya kekuatan, itu sudah pasti adalah
jin nasab. Yang menjadi masalah kalau kita tidak pernah ada ritual-ritual khusus dengan kakek atau dengan orang yang keluarga kita yang punya khodam, tiba-tiba kita punya khodam, berarti itu jin warisan atau jin turunan gitu, atau jin nasab tadi. Nah, pertama adalah kita mulai bisa menerawang sedikit-sedikit. Yang mulai bisa menerawang karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kalau hari ini ada manusia yadda'i annahu yara'al jin bihakikatihi, kalau ada orang yang mengklaim bisa melihat jin dalam wujud aslinya sedangkan dia bukan nabi, batal syahadatnya. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau hari ini ada manusia yang mengklaim bisa melihat jin dalam wujud aslinya, dalam wujud asli, sedangkan dia bukan nabi, batal syahadatnya. Nah, tapi manusia bisa melihat jin bukan dalam wujud asli, dalam bentuk penyerupaan. Yang bisa melihat jin dalam penyerupaan itu hanya ada 3 kemungkinan saat ini ya. Kemungkinan pertama, dan ini yang kebanyakan, ada jin di dalam tubuhnya. Jadi kalau ada yang bisa menerawang, bisa melihat-lihat dengan frekuensinya lebih sering, ya, maka pastikanlah ada jin di dalam tubuhnya. Pasti itu. Atau kemungkinan yang kedua, matanya tersihir. Matanya tersihir sehingga dia melihat penampakan-penampakan. Matanya disihir, entah jin yang menyihirnya atau manusia yang menyihirnya, maka dia bisa melihat. Atau yang ketiga, jin menampakkan diri. Jin yang menampakkan diri. Nah, inilah 3 kondisi manusia bisa melihat jin. Jin yang tapi kalau jin menampakkan diri bukan hanya 1 orang yang bisa lihat. Ya, beberapa orang pasti bisa melihatnya. Kenapa? Karena jin yang menampakkan diri. Tapi kalau seseorang melihat jin di sudut tertentu dan orang lain tidak melihatnya, berarti orang ini yang bermasalah. Dalam dirinya ada jin. Atau matanya sedang disihir oleh jin. Nah, jadi kalau ada yang bisa menerawang, bisa melihat penampakan-penampakan jin atau penyerupaan-penyerupaan jin, itu kemungkinannya pertama tadi ada jin di dalam tubuhnya, matanya tersihir, atau jin yang menampakkan diri. Kalau jin menampakkan diri, beberapa orang pasti melihatnya, bukan hanya 1 orang. Tapi yakinilah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketakutan jin kepada manusia berlipat-lipat daripada ketakutan manusia terhadap jin. Jadi jin itu lebih takut kepada manusia daripada manusia takut kepada jin. Makanya jin itu tidak akan pernah berani face to face. Dia akan pernah berani. Dia akan beraninya petak umpet. Nampak hilang, nampak hilang. Nggak akan pernah berani face to face. Takut dia. Dia harus pastikan betul. Kalau dia pengen face to face, dia pastikan betul orang ini penakut. Makanya jin itu salah satu makhluk Allah yang diberikan kelebihan, sebagaimana beberapa binatang diberikan kelebihan, bisa mendeteksi bau ketakutan manusia. Di antara binatang yang diberikan oleh Allah kelebihan mendeteksi ketakutan manusia adalah anjing dan kecoa. Anjing dan kecoa. Dalam buku zoologi tentang hewan, anjing itu bisa mendeteksi ketakutan kita dengan gerakan kita. Nah, dengan gerakan kita dia baca. Maka dia menggonggong. Itu adalah psikologi dia, cara dia untuk menginformasikan kepada majikannya, dia bisa diandalkan. Maka dia menggonggong. Tapi dia akan melihat gerakan kita dengan gonggongannya. Kalau tidak terbaca ketakutan pada diri kita, dia akan menggonggong mundur. Tapi kalau dia baca kita takut, dia akan menggonggong maju. Sebab dia pengen tunjukkan ke majikannya bahwa dia bisa diandalkan. Itulah cara anjing cari makan gitu. Ya, itulah cara anjing untuk mendapatkan makan dan bisa dipercaya. Nah, seperti itu. Nah, kecoa juga demikian. Kalau kita takut, malah kecoa mendekat. Begitu Anda takut, kecoa malah mendekat ke kita gitu. Tapi kalau kita nggak ada takut, dia nggak berani tuh mendekat. Dia punya sensor untuk itu. Nah, jin demikian. Jin termasuk makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk itu. Dia bisa mendeteksi ketakutan manusia. Kalau manusia takut, dia mendekat. Dia berani menampakkan diri. Dia berani usil. Tapi kalau manusia nggak takut, dia nggak berani. Sebab apabila dia berani face to face, lalu kemudian manusia memukulnya, tubuhnya rusak, itu lama baru sembuh. Dan sulit dia kembali ke alamnya. Sebab tidak mungkin dia menampakkan diri dan dilihat oleh manusia, kecuali dia akan masuk ke alam manusia. Kira-kira kalau kita berkelahi melawan ikan hiu di laut, menang siapa? Menang hiu. Tapi kalau kita melawan hiu di darat, menang siapa? Menang kita. Begitulah jin. Jin kalau masuk ke alam manusia, dia lemah. Maka apabila kita melukainya, dia sulit kembali ke alamnya untuk waktu yang segera. Butuh pemulihan. Makanya Nabi ketika diganggu oleh jin, Nabi pernah mencekik lehernya dan berniat untuk mengikatnya. Kalau Nabi ikat, dia akan dilihat oleh banyak orang. Nabi pengen supaya dia dilihat oleh jamaah sholat subuh nantinya.
Ya, tapi kemudian dia teringat akan doa Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, jangan engkau berikan ada manusia yang menguasai jin sesudahku. Maka Nabi SAW teringat akan doa Sulaiman, maka dia lepaskan jin itu. Ya. Dan Nabi merasakan bagaimana liurnya itu dingin. Bagaimana liurnya jin itu dingin. Walaupun dia tercipta dari api awalnya, tapi bukan kemudian dia itu api gitu. Nah, sebagai manusia awalnya tercipta dari tanah, tapi kita juga bisa mati karena tanah. Baik. Nah, jadi jin itu lebih takut kepada manusia. Sehingga apabila kemudian seseorang bisa menerawang, nah itu adalah ciri yang pertama bisa kita deteksi. Yang kedua adalah bahwa dia punya kelebihan-kelebihan selain bisa menerawang, dia juga mulai bisa meramal. Prediksinya selalu tepat gitu. Hati-hati sebab itu cara jin mulai menawarkan bantuan. Begitu kemudian beberapa kali kita prediksi sesuatu tepat benar lalu kita meyakini kita punya kemampuan, maka itu akad dengan jin. Kata jin, oke, kita akad. Saya akan bantu kamu untuk prediksimu selalu tepat dan benar. Ya. Nah, atau cara lain jin memperkenalkan diri adalah ketika kita bermimpi selalu berada di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang berbahaya, lalu ada yang menolong kita gitu. Ada yang menolong kita, entah wajah kakek kita yang menyayangi kita. Dia akan datang dengan wajah orang-orang yang mencintai kita, entah wajah guru kita, wajah kakek nenek kita, wajah orang-orang yang menyayangi kita gitu. Kita selalu ditolong. Atau wajah orang yang tidak kita kenal tapi wajahnya tenang, lembut. Dan dia datang untuk selalu menolong kita. Di beberapa kejadian kita tertimpa musibah dalam mimpi ya, dalam mimpi. Kita di tempat yang berbahaya, ada yang datang menolong kita. Dan itu berulang beberapa kali. Itu adalah cara jin memperkenalkan diri, jin nasab. Ya. Kalau dia datang dengan wajah orang-orang yang menyayangi kita, dia ingin mengatakan kepada kita, kamu tidak perlu khawatir dengan saya akan menyayangi kamu, melindungi kamu sebagaimana orang ini menyayangi dan melindungi kamu. Maka dia akan datang dalam wajah orang-orang yang mencintai kita gitu. Nah, itu cara jin nasab memperkenalkan diri. Nah, sehingga akhirnya kemudian kalau seseorang ini bisa menerawang, bisa menyembuhkan, bisa mengobati dengan bukan pengobatan alternatif dengan jarak jauh misalnya ya, dengan tenaga dalam, nah itu kemungkinannya ada jin nasab itu. Dideteksi. Kemungkinan ada jin nasab. Atau misalnya dia bermimpi, dia tiba-tiba dari mimpi itu dia bisa menyembuhkan, mengobati. Ya, itu kemungkinan jin nasab. Jin nasab itu. Sehingga harus dilepaskan. Sebab jika tidak pasti akan sial dan sial hidupnya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa ya tadi? Ya? Oh iya, baik. Nah, itu sama dengan yang kita sebutkan tadi bahwa ada jin yang mengganggu manusia karena ada benda-benda tertentu. Ya, benda-benda tertentu yang sudah dibacakan mantra-mantra atau sudah dibuatkan ritual-ritual dalam bentuk tulisan atau dibacakan sesuatu, dihembuskan sesuatu, maka itu menjadi ada penjaganya atau menjadi pengundang jin. Nah, jimat-jimat atau talazim atau wafak yang ditempel di dinding rumah, itu mengundang jin semua. Itu mengundang jin. Dan tidak benar kalau kemudian itu ayat. Ya, itu malah ayat yang dirusak-rusak maknanya. Ya, ayat yang dirusak-rusak maknanya. Bismillah yang dicampurkan dengan angka-angka tertentu, dengan titik-titik tertentu sehingga huruf ayat itu terpotong-potong dan terpisah-pisah yang akhirnya merusak arti dari ayat tersebut. Nah, raja-raja itu seperti simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol yang kita tidak ketahui ternyata simbol itu memanggil nama jin tertentu. Atau mengundang jin tertentu. Begitu ditempel, maka itu adalah panggilan bagi jin-jin tertentu untuk datang. Ya, sesuai dengan kepentingannya untuk apa? Apakah supaya barang dagangannya laris, maka nanti dipasang di kios. Ya, atau di tempat-tempat tertentu misalnya, dengan tujuan tertentu. Maka itu berarti dia mengundang jin itu untuk berkhidmat. Tapi ingatlah, tidak ada bantuan jin gratis, nggak ada itu. Ya, tidak ada jin yang menolong sukarela, itu tidak ada. Ya, dia pasti akan meminta sesuatu kepada manusia cepat atau lambat dan paling minimal berikan dia tempat tinggal. Dan tempat tinggal terbaik bagi jin itu tubuh manusia, itu tempat tinggalnya. Akhirnya kemudian istri kita, anak kita diganggu oleh jin. Dalam tubuhnya ada jin. Baik, itu adalah diantara dampak buruk ketika
ada wafak, talazim, raja-raja yang ditulis, itu tidak benar kalau itu ayat itu adalah merusak ayat ya. Dicampur-campur dengan simbol-simbol yang dengan pelajaran-pelajaran tertentu yang difahami oleh si dukun, maka itu kemudian memanggil jin-jin tertentu. Baik. Kalau kita ada namanya morse, sandi ya, tulisan-tulisan, ya itu hanya difahami oleh orang tertentu, sama dengan begitu. Ada bukunya khusus untuk kemudian itu mempelajari, sehingga akhirnya kemudian dengan tulisan-tulisan itu kita tidak tahu itu sebenarnya memanggil jin, dan kita ridho disimpan di rumah kita. Baik, kemudian berikutnya adalah ayat-ayat yang akhirnya menjadi mantra, ayat-ayat yang menjadi mantra sihir, yaitu ketika kemudian melakukan suatu amalan-amalan bid'ah, yang melakukan suatu amalan-amalan bid'ah. Jadi pertama adalah kita harus pahami zikir itu secara garis besarnya ada muqayyad dan ada mutlak. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir muqayyad adalah zikir yang bacaannya, jumlahnya, waktunya, tempatnya sudah diajarkan Nabi dan ditentukan Nabi. Itu namanya muqayyad. Disebut muqayyad karena terikat. Sudah diajarkan Nabi, sudah dibacanya pun diajarkan Nabi, jumlahnya diajarkan Nabi, ya kemudian kondisinya juga diajarkan Nabi. Itu muqayyad, terikat. Sehingga hendaknya kemudian kita mengamalkan zikir muqayyad. Nah, zikir muqayyad ini contohnya zikir ba'da sholat fardu. Nah, itu contoh zikir muqayyad. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan yang Nabi ajarkan bukan astagfirullahalazim wa atubu ilaih, bukan, istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang ada dalilnya. Ya, bahwa kenapa zikir ba'da sholat ini zikir muqayyad? Jangan pakai perasaan kita. Kan lebih bagus Ustaz kalau panjang istighfarnya betul. Tapi kalau niat kita zikir muqayyad, maka bacalah dengan apa yang Nabi ajarkan, sebab dia muqayyad. Dan zikir ba'da sholat fardu itu muqayyad. Maka baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya sampai subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu muqayyad, nggak boleh ditambah-tambahin. Walaupun menurut kita saya mau genapkan 100 silakan, tapi tidak menjadi zikir muqayyad, dia menjadi zikir mutlak. Nah, kalau mengamalkan zikir muqayyad, maka diantara keutamanya dosa-dosa bagaikan buih banyaknya di lautan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita amalkan zikir muqayyad pada salat fardu ini. Nah, apalagi zikir muqayyad, zikir pagi dan petang. Itu sudah diajarkan Nabi. Di waktu pagi baca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu baca beberapa doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi, dan disinilah para ulama berijtihad mengumpulkan zikir-zikir paginya Nabi dan petangnya Nabi. Imam An-Nawawi menulis 1 kitab khusus tentang zikirnya Nabi di waktu pagi dan petang, Al-Azkar. Itu Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian yang banyak tersebar hari ini Hisnul Muslim, itu ditulis oleh Syekh Waqfu Al-Qahtani. Beliau termasuk ulama yang intens dan fokus dalam menelaah, mengkaji zikir-zikirnya Nabi. Maka dibuatlah buku Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Nah, jadi para ulama berijtihad mencari dalil-dalil dan riwayat-riwayat yang kuat tentang apa bacaan-bacaan Nabi di waktu pagi dan petang. Sebab dia adalah zikir muqayyad. Ya, maka ada zikir pagi dan petang. Kenapa? Sebab Allah mengatakan wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Ingatlah Allah di waktu pagi dan petang, maka di sana ada zikir-zikir tertentu. Nah, itulah muqayyad. Maka Nabi kemudian mengamalkan zikir pagi dan petang. Para ulama berijtihad mencari dalil-dalil dan riwayat-riwayat yang kuat untuk mengetahui apa bacaan Nabi di waktu pagi dan petang. Maka terhimpunlah kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi, kitab zikir-zikir, atau kitab Hisnul Muslim. Atau kemudian Hasan Al-Banna menulis buku, apalagi judulnya itu ya, Al-Ma'surat ya, Al-Ma'surat. Nah, itu semua adalah ijtihad mereka dalam upaya mengumpulkan dalil-dalil tentang bacaan-bacaan Nabi di waktu pagi dan petang. Adapun nama bukunya ya terserah mereka, Al-Ma'surat, kemudian Hisnul Muslim, Al-Azkar, itu masing-masing boleh memberi nama untuk kitabnya, tetapi di dalamnya adalah zikir-zikir yang mereka telah ijtihadkan dengan melakukan penelitian terhadap riwayat-riwayat yang sahih. Nah, kemudian apalagi zikir muqayyad? Ya zikir masnunah, zikir harian. Masuk kamar mandi ada zikirnya khusus,
berpakaian ada zikirnya, naik kendaraan ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, mau tidur ada zikirnya. Ini semua muqayyad. Jangan masuk kamar mandi baca doa tidur, nanti nggak keluar-keluar. Ya, tertidur dalam kamar mandi. Ada zikirnya khusus. Nah, inilah disebut dengan zikir muqayyad. Di luar dari zikir ini namanya mutlak. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Itulah zikir mutlak. Maka zikir mutlak tidak dibatasi dengan jumlah, tidak dibatasi dengan sikon tertentu, tempat tertentu, tidak dibatasi dengan bacaan-bacaan tertentu. Silakan saja dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, boleh berzikir asmaul husna, boleh ayat-ayat Allah, misalnya Allahu latifum bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal azizul qawi misalnya. Ya boleh itu ulang-ulang sampai 100 kali, 1000 kali. Atau ada yang mau wiridkan doanya Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia boleh komitmen untuk dirinya, saya mau baca ini 1000 kali setiap hari, boleh. Tapi jangan kemudian Anda mengajarkan ke orang lain. Misalnya, nak baca zikir ini 1000 kali. Pertanyaannya apa dalilnya kita suruh dia baca 1000 kali? Kalau kita menetapkan, gak ada masalah, sebagai bentuk istiqomahnya kita terhadap zikir itu, kita boleh menetapkan jumlah tertentu sebagai komitmen kita untuk berzikir kepada Allah. Saya mau baca la ilaha illallah 1000 kali. Ya silakan. Kita mau komitmen dengan itu, akhirnya kita siapkan tasbih khusus atau mungkin tasbih digital sehingga kita komitmen setiap hari 1000 kali. Silakan untuk diri kita amalkan. Dan tidak ada keutamaan khusus misalnya kamu baca 1000 kali ini, enggak ada. Kalau ada keutamaannya harus ada dasarnya. Dari mana itu keutamaannya? Nah, sekarang kita ajarkan orang baca Al-Ikhlas 1000 kali, itu apa dasarnya? Apa dalilnya nyuruh orang baca Al-Ikhlas 1000 kali? Kamu akan dapatkan keutamaan. Dari mana keutamaannya? Disitulah jin yang datang. Disitulah jin yang datang mengamalkan amalan bid'ah. Mengamalkan amalan bid'ah. Ketika dia terima amalan itu, baca ini sekian kali, 1000 kali, kamu akan dapat ini, keutamaan ini. Nah, begitu kemudian dia percaya perkataan dari yang memberitahukan dia amalkan, jin datang kepadanya. Maka dia semakin yakin dengan itu. Nah, lambat laun nanti, yang tadinya sudah 1 ayat nanti diringkas. Dia nanti jin akan datang bahwa tidak perlu 1 ayat terlalu panjang. Dan muncul pikiran sendiri. Setengah ayat saja, yang penting kamu baca itu sudah menjadi isyarat, kode bahwa saya akan datang membantu kamu. Akhirnya, orang ini tadinya mungkin 1 ayat panjang yang dia ulang-ulang, diamalkan sekian ribu kali, nanti jadi pendek tuh ayat. Kenapa? Karena sudah ada bisikan setan dalam hati pikirannya, nggak perlu terlalu panjang, nggak apa-apa singkat, itu kamu sudah punya kekuatan. Akhirnya cukup hembusan nafas saja, tiba-tiba muncul tuh kekuatan. Awalnya ada amalan-amalan khususnya. Amalan khusus ini yang harus ditimbang. Dia dasarnya ada atau tidak. Ketika tidak ada dasarnya, jatuhlah dia dalam perbuatan bid'ah, maka bisa mengundang jin yang datang. Maka jin akan datang kepada amalan-amalan yang tidak ada dasarnya atau syariatnya. Ya. Dari mana keutamaan itu gitu ya? Tiba-tiba ada keutamaannya baca Al-Ikhlas 1000 kali setiap tengah malam atau di hari tertentu. Apa dasarnya, apa dalilnya, dan kenapa jam-jam tertentu? Nah, itulah yang disebut dengan amalan bid'ah. Nah, sehingga jin bisa datang dalam bentuk memberikan keluar biasaan. Nah, di sini nanti kita harus bedakan. Ada karomah, ada istidroj. Karomah dari Allah, istidroj dari setan. Ya. Kalau karomah datang sesuai dengan maunya Allah, istidroj datang sesuai dengan maunya manusia, kapan saja dia mau. Kalau karomah dari Allah, bukan maunya kita. Kalau istidroj datang maunya kita gitu, kapan kita mau bisa datang. Dengan itu tadi, membaca ayat-ayat tertentu yang sudah menjadi pemanggil sihir, pemanggil jin. Atau bahkan dengan hembusan nafas tertentu. Itu sudah menjadi kode bagi jin. Sebab kita sudah melakukan amalan ritual sehingga jin sudah kenal, oh iya kamu sudah panggil saya dengan ini. Dan kali nggak usah terlalu panjang deh, saya ringkas. Dan itu bisa masuk dalam pikirannya sendiri. Bahwa dengan awal ayat saja, tiba-tiba sudah langsung ada kekuatan yang dia rasa. Maka akhirnya kemudian nanti dia tidak baca ayat lagi. Tinggal tarik nafas, tiba-tiba muncul kekuatan itu. Nah, seperti itu. Jadi benar, ada ayat-ayat tertentu bisa menjadi pemanggil jin. Kalau kemudian diniatkan sebagai mantra. Ketika kemudian
diamalkan dengan amalan yang tidak ada dasarnya secara syariat, amalan bid'ah, maka jin pasti datang. Jin pasti datang. Dan jin akan menawarkan itu karomah, padahal itu istidraj. Nah, bedanya ini tadi, karomah dari Allah, istidraj dari setan. Karomah datang maunya Allah, istidraj datang dengan maunya seseorang. Karomah tidak bisa diwariskan, istidraj bisa diwariskan. Nah, kalau ada ilmu kebal bisa diwariskan, itu dari jin. Ya. Tapi kalau kemudian seorang wali Allah, dia naik motor dihadang begal, nggak ada jalan lain, dia harus melewati jalan itu. Tapi dia balap gitu ya, tiba-tiba ada begal yang berhasil mengayunkan pedang, kena belakangnya gitu, sobek bajunya tapi punggungnya tidak luka. Nah, alhamdulillah itu karomah. Dia nggak berani ulang. Saya kebal nih, saya pede. Dia datang lagi kepada kebal, silakan ya, saya kebal. Nggak berani dia. Kenapa? Karena itulah karomah tadi, bukan maunya dia. Maunya Allah, tiba-tiba dia ketika dibacok tidak mempan, pakaiannya sobek karena bacokan pedang, tapi punggungnya tidak sobek sedikit pun, tidak luka sedikit pun. Maka itu karomah, dia nggak bakal berani ulang gitu. Dia nggak akan berani pasang badan untuk dibacok. Kenapa? Karena itu bukan maunya dia, maunya Allah. Tapi kalau ada seseorang yang pede, silakan dia pasang badan, bacok saya, nah itu kemungkinan dari jin. Itu namanya istidraj. Karena mau sesuai dengan maunya dia, bisa jadi sesuai dengan maunya dia. Dan kemudian bisa diajarkan, kalau karomah nggak bisa diajarkan. Sebab karomah akan diberikan kepada wali-wali Allah, dan itu ada di dalam surat Yunus di ayat yang ke-61-62. Wali-wali Allah itu adalah siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaminkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dijamin Allah tidak akan ditimpa ketakutan dan juga kesedihan. Tapi ingat, wali-wali Allah itu adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap keluar biasaan atau kehebatan itu lantas disebut karomah, jangan. Karena itu bisa jadi dari setan. Jangan selalu bayangkan wali-wali Allah itu harus punya karomah yang kebal dari peluru, kebal. Jangan bayangkan seperti itu. Wali-wali Allah bisa menghilang, wali-wali Allah bisa berjalan di atas air. Bukan. Wali-wali Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, bahkan mungkin tidak ada karomah yang Allah berikan. Istiqomahnya dia bertakwa, kata para ulama, bahwa istiqomah adalah karomah tingkat tinggi yang Allah berikan kepada para wali. Istiqomah dia beribadah sampai mati. Dari kecil dia beribadah sampai tua, dia tidak meninggalkan ibadahnya. Itulah karomah terbesar. Jadi karomah terbesar itu bukan berjalan di atas air, bukan bisa terbang, bisa kebal dari peluru, dari pedang, bukan. Karomah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, wali-wali Allah, adalah istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian wali Allah itu ukurannya bisa terbang, ya berarti Superman itu wali Allah gitu ya. Ya, kartun-kartun yang sekarang Naruto bisa berjalan di atas air, itu wali Allah. Nah, setan itu berarti wali Allah, sebab setan itu bisa terbang. Nauzubillah ya. Baik, itu ya yang bisa kami jawab. Cukup? Bukan ain, hasad. Kalau ain itu hanya menimpa korbannya kalau ketemu langsung. Harus ketemu langsung. Baru kemudian pandangannya mengarah kepada calon korban, baru bisa. Ya, itu pun juga bisa karena kagum atau karena cemburu. Tapi umumnya gangguan ainnya tidak sedahsyat hasad. Kalau hasad itu bisa lewat foto, lewat video, lewat hayalan. Dan kekuatannya lebih keras daripada ain biasa. Dan makanya para ulama ada yang menyamakan antara ain dan hasad, karena hasad juga itu karena menghayalkan, melihat. Tetapi dibedakan, kalau ain itu korbannya mesti ketemu langsung, sedangkan hasad tidak mesti ketemu langsung. Bisa dengan hayalan, bisa dengan media. Dan hasad itu keras. Umumnya karena hasad. Umumnya kalau ain bisa karena kagum. Ya, bisa juga karena kemarahan. Tapi kalau hasad itu karena kalau hasad ya memang karena hasad, karena benci, ya karena enggak ridho. Maka barulah kemudian menimpa korban. Allahu a'lam bishawab. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 34, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila Allah takdirkan kematian seseorang, ya, maka kematian itu datangnya tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Bahwa kematian pasti terjadi tepat pada waktu. Namun sebab-sebab kematian ini yang kita ikhtiarkan. Sebab-sebab kematian, ya kita mesti ikhtiarkan. Kita mau meninggalnya dalam keadaan mana? Meninggal sehat, bisa meninggal sehat, bisa juga meninggal dalam keadaan sakit. Mau pilih yang mana? Ikhtiar.
Mau meninggalnya sehat atau meninggalnya sakit. Tapi kematian tepat waktu. Cuman ada yang meninggal menyusahkan orang, ada yang meninggal dalam keadaan tidak menyusahkan orang. Nah, jadi kita mau pilih yang mana itu ikhtiar. Kemudian eh, termasuk Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka meninggal dalam keadaan muslim harus diikhtiarkan. Bisa meninggal syirik, bisa meninggal dalam keadaan muslim, harus diikhtiarkan. Tapi kematian tepat waktu. Allah bisa takdirkan kematian kita dengan sihir. Tapi ada juga dengan sihir targetnya adalah mematikan tapi tidak mati juga. Kenapa? Karena Allah belum takdirkan kematiannya dengan sihir itu. Cuman kan dukun ini dengan tukang sihirnya targetnya harus mati. Kok nggak mati-mati misalnya, karena Allah belum mentakdirkan kematiannya dengan sihir. Tapi ada juga yang Allah takdirkan kematiannya karena sihir. Sebabnya ya, sebab matinya adalah sihir. Tanpa dikena sihir, dia juga akan mati tepat pada waktunya. Hanya saja sebab matinya ini yang kita perlu ikhtiarkan. Ya, sebab matinya kita perlu ikhtiarkan. Nanti ada pembahasannya tentang bagaimana, kan Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah pasti uji kamu dengan hal yang tidak menyenangkan dan Allah menguji kamu dengan hal yang menyenangkan. Kedua ujian ini semuanya baik bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan Allah kepada hambanya bisa hikmah, bisa rahmat. Kalau Allah pengen memberikan hikmah kepada hambanya, maka mukodimah hikmah itu enggak menyenangkan. Dan kalau Allah pengen beri rahmat kepada hambanya, mukodimahnya menyenangkan. Allah mentakdirkan sang hamba ini terkena sihir. Dan Allah mentakdirkan kematiannya dengan sihir. Karena dalam ilmu Allah, kepayahan dan kesulitan yang dia rasakan dalam sihir ini itu akan menggugurkan banyak dosanya. Dan kemudian akan melipat gandakan pahalanya karena dia akan bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sabar dengan itu, sehingga akhirnya Allah tahu bahwa ampunan dari Allah, derajat yang tinggi dan paling besar yang dibutuhkan hamba ini daripada sembuh. Kalaupun dia sembuh, dia juga akan mati dalam waktu yang dekat. Maka Allah tidak sembuhkan sebab Allah menginginkan agar sang hamba ini bersih dari segala dosa sebelum dia mati. Sehingga akhirnya Allah takdirkan kematiannya dengan sihir. Sebab dalam kondisi dia terkena sihir, dia berusaha dekat kepada Allah, dia berusaha baguskan hubungannya dengan Allah, sampai kemudian hembusan nafas terakhirnya. Mungkin dia tidak sembuh, tapi dia mendapatkan keutamaan dari itu. Jadi jangan selalu juga dibayangkan bahwa pertolongan Allah itu selalu apa yang kita mau. Terkadang pertolongan Allah tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Allah menolong kita dengan cara yang Allah kehendaki dengan ilmu Allah. Misalnya ada seorang wanita yang terkena penyakit ayan, epilepsi. Dia datang kepada Nabi, ya Nabi Allah, doakan saya supaya sembuh. Nabi mau mendoakan, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, si wanita ini telah ditakdirkan Allah dalam qada dan qadarnya. Bahwa dalam qada Allah, qada itu takdir Allah berdasarkan ikhtiar, usaha. Dalam qada Allah, kalau engkau mendoakannya dia sembuh. Tapi kalau engkau tidak mendoakan dan wanita ini bersabar dengan musibahnya, sakitnya, maka Allah jadikan sakitnya ini jalan masuk surga. Jadi kalau Nabi doakan, Allah sembuhkan dia, karena ini takdir qada. Nanti ada pembahasan qada wal qadar nih. Tapi kalau engkau tidak mendoakannya dan dia sabar dengan musibahnya, maka sakitnya ini menjadi pengantar dia surga. Kalau engkau doakan dia sembuh, tapi dia akan mati pada waktu yang Allah juga sudah tentukan. Kalau dia terkena penyakit ayan, dia akan mati pada waktunya. Kalau engkau doakan dia sembuh, tapi dia akan mati juga di waktu yang sama. Namun jika dia tidak sembuh, dia tetap bersabar, sakit inilah pengantar masuk surga. Nah, adapun kalau engkau doakan dia sembuh, belum ada jaminannya. Terserah Allah, apakah mungkin ada amalan lainnya yang mengantarkan dia surga. Tapi Allah belum jamin dia masuk surga kalau dia sembuh didoakan. Tapi kalau dia sabar dengan sakitnya, dijamin masuk surga. Maka Nabi mengatakan kepada wanita itu, ya ummah, wahai ibu, kalau engkau mau, saya doakan dan Allah mengaruniakan kepada engkau kesembuhan. Tapi sekiranya engkau bersabar, engkau ridho dengan musibah ini jalan surga. Maka perempuan mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya ridho dengan musibah ini, saya bersabar dengan musibah ini, tapi satu lagi yang saya minta. Mintalah kepada Allah supaya Allah menjaga aurat-auratku. Sebab ketika penyakit ini datang kepada saya, auratku tersingkap. Itu saja yang saya minta. Selebihnya saya ridho. Maka akhirnya kemudian Nabi hanya berdoa, ya Allah, jagalah aurat wanita ini. Dan wanita ini meninggal dalam keadaan epilepsi. Tapi auratnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tersingkap aurat-auratnya. Nah, inilah jalan masuk surga. Jadi tidak setiap kemudian
pertolongan Allah itu sesuai dengan mau kita. Ya, sebab Allah berkehendak menolong kita dengan ilmunya Dia. Dan ilmu Allah adalah lebih baik daripada kita. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Mungkin Allah tidak sembuhkan kita, sebab ketidaksembuhan inilah dosa kita banyak berguguran. Pahala kita banyak berlipat ganda, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Gak bisa, gak bisa. Sihir pun tidak akan sampai kepada kita kecuali takdirnya Allah. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah kepada seorang manusia kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Cuman Nabi mengatakan jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit, tapi kalau ditimpa penyakit bersabar dan ridho. Jangan cari penyakit, yaitu karena itulah kita tahu ada potensi-potensi penyakit kalau kita masuk kamar mandi nggak baca doa. Maka kita baca doa, jangan cari penyakit, jangan cari masalah, jangan cari musuh. Jangan cari musuh, tapi kalau ada musuh kita hadapi, gitu. Jangan sengaja cari musuh. Demikian pula ada jin yang berpotensi mengganggu kita, jangan sengaja mengundang jin untuk mengganggu kita. Tapi kalau kita terkena gangguan ya kita sabar, kita ikhlas, kita ridho. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan kajian kita sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.